Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Firdaus dari FKIP Unisula, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini ditujukan untuk tugas kajian puisi dosen pengampu Ibu Evi Camala, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan tentang sedikit banyaknya biodata atau biografi dari Sanusi Pane. Sanusi Pane adalah seorang penyair yang ada di Indonesia di masa Balai Pustaka. Selamat menyaksikan. Sanusi Pane lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara 14 November 1905, meninggal di Jakarta 2 Januari 1968 pada umur 62 tahun. Sanusi Pane adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru yang karya-karyanya banyak diterbitkan antara 1920-an sampai dengan tahun 1940-an. Sanusi Pane adalah anak dari Sutan Pangurabaan Pane, seorang guru dan seniman Batak Mandailing di Muara Sipongi, Mandailing, Natal. Di antara 8 bersaudara, ada juga yang menjadi tokoh nasional, yaitu Armijen Pane yang juga menjadi sastrawan, dan Lafran Pane yang merupakan pendiri organisasi pemuda Himpunan Mahasiswa Islam. Semasa mudanya, Sanusi Pane menempuh pendidikan formal di HIS dan ELS di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pendidikannya selanjutnya adalah di MULO di Padang dan Jakarta, yang diselesaikannya pada tahun 1922. Lalu ia melanjutkan di Quake School atau di sekolah guru di Gunung Sahari, yang selesai pada tahun 1925. Ia lalu mengerjakan mengajar di sekolah tersebut sebelum dipindahkan ke Lembang dan menjadi HIK. Ia juga sempat kuliah di Resco School dan mempelajari ontologi. Pada tahun 1929 sampai 1930, ia berkesempatan mengunjungi India yang selanjutnya akan berpengaruh besar terhadap pandangan kesusastraannya yang menjadi lebih bagus lagi. Kembalinya dari India, Sanusi Pane menjadi redaksi majalah yang berjudul Timbul yang berbahasa Belanda. Lalu ia menulis berbagai karangan kesusastraan, mulai dari filsafat, politik. Sementara ia tetap mengajar sebagai guru. Karena dia masuk dalam anggota PNI tahun 1934, dia dipecat. Kemudian ia menjadi pimpinan sekolah dan guru di sekolah-sekolah milik perguruan rakyat di Bandung dan di Jakarta. Tahun 1936, Sanusi Pane menjadi pemimpin surat kabar Tionghoa Melayu yang berjudul Kebangunan di Jakarta. Dan tahun 1941 ia menjadi redaktor Balai Pustaka. Dalam bidang kesusastraan pun Sanusi Pane seringkali dianggap sebagai kebalikan dari Sutan Takdir Ali Syabana. Sanusi Pane mencari inspirasinya pada kejayaan budaya Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau. Perkembangan filsafat hidupnya itu sampailah kepada sintetis timur dan barat, persatuan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, serta idealisme dan materialisme yang tercermin dalam karyanya yang berjudul Manusia Baru, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1940. Sanusi Pane termasuk penyair yang cukup produktif dalam menghasilkan sebuah karya kesusastraan. Di antaranya Pancaran Cinta pada tahun 1926, Prosa Berirama pada tahun 1926,
Ada juga Puspa Mega pada tahun 1927, Kumpulan Sajak pada tahun 1927, Erlangga drama berbahasa dalam bahasa Belanda pada tahun 1928, dan masih banyak lagi karya-karya kesusastraan yang diciptakan oleh Sanusi Pane. Cukup sekian dari biografi Sanusi Pane. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.